Halo kids, welcome to my channel Miss Kitin at Library. Jangan lupa like dan subscribe ya. Seminggu penuh kenangan di Tiongkok dari seri Seminggu di Luar Negeri. Hari pertama, Anita dan Papa tiba di Bandara Internasional Beijing Capital. Aha, Papa memang mendapat hadiah dari perusahaan tempatnya bekerja, yaitu berwisata ke Tiongkok. Papa mengajak Anita. Papa sudah menyewa seorang pemandu wisata. Saat ini mereka menuju hotel untuk beristirahat. Hari kedua, Anita dan Papa berjumpa dengan Mr. Lee, sang pemandu wisata. Ni hao, ucap Mr. Lee. Mereka berjumpa di objek wisata pertama, kota terlarang. Ni hao artinya halo. Kota terlarang. Kota terlarang atau Forbidden City merupakan istana kerajaan pada zaman dinasti Ming dan Qing. Istana tersebut merupakan bangunan kayu tertua dan terbesar di dunia. Bangunan tersebut terdiri atas sekitar 800 bangunan dan 8.000 ruangan. Nah, selanjutnya kita akan menuju Red Theater. Mr. Lee memberikan informasi. Dari dalam bus, Anita menyaksikan sesuatu. Ia mengernyit heran. Mengapa sudah siang begini masih banyak embun ya? Ujar Anita. Bukan Anita, itu polusi udara. Jawab Papa. Di Red Theater, Anita menyaksikan pertunjukan hebat yang diberi nama The Legend of Kung Fu. Penonton bertepuk tangan keras setiap kali para aktor menyelesaikan pertunjukan. Wah, keren ya, Papa turut berkomentar. Red Theater. Setiap hari di Red Theater disajikan sebuah pertunjukan berjudul The Legend of Kung Fu. Pertunjukan tersebut mengisahkan seorang anak bernama Chun Yi. Ia berusaha meraih impiannya menjadi seorang master kungfu. Hari ketiga. Tujuan wisata berikutnya adalah Istana Musim Panas. Nah, Istana Musim Panas dahulu dibangun sebagai tempat kaisar dan keluarganya di musim panas. Mr. Lee menerangkan. Wah, ada perahu berbentuk naga, unik sekali, seru Anita. Saat melanjutkan perjalanan, Anita dan Papa terpaku menyaksikan orang-orang yang sedang melakukan senam tai chi dan olahraga qianzi. Tiba-tiba Mr. Lee masuk ke dalam kerumunan dan hop hop, Mr. Lee ikut menendang. Ternyata ia bisa bermain qianzi, olahraga menendang bola bulu khas Tiongkok. Keren! Anita boleh mencoba juga kan? Tanya Anita. Menjelang siang, cuaca mulai terasa panas. Papa membeli 2 buah topi lebar sebelum melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kita akan kemana, Mr. Lee? Anita penasaran. Nah, kita akan bertualang di gang-gang sempit, Putong. Mr. Lee menerangkan. Yang sempit, Anita heran. Putong. Putong merupakan perkampungan Tiongkok kuno dengan gang-gang sempit. Uniknya, setiap rumah di Hutong tidak memiliki toilet. Sebagai gantinya, terdapat toilet umum di setiap gangnya. Di Hutong, pengunjung mendapatkan gambaran kehidupan nyata orang-orang Beijing zaman dahulu. Bentuk rumahnya unik-unik ya, ujar Anita. Mereka berkeliling Hutong menggunakan becak yang disewakan oleh Mr. Lee. Becak Beijing. Becak di Hutong Beijing disebut rickshaw. Berbeda dengan becak di Indonesia, pengemudi rickshaw berada di depan dan jaraknya dengan penumpang agak jauh, sehingga bentuk becak terkesan agak panjang. Hari keempat, Mr. Lee mengajak ke Beijing Zoo, sebuah kebun binatang di kota Beijing. Oh lala, panda-panda itu kebanyakan sedang bermalas-malasan, seperti sedang tidur. Untungnya ada pula yang sedang makan dan bermain. Wah, lucunya jika panda sedang makan, ujar Anita. Beijing Zoo. Di Beijing Zoo, pengunjung dapat menyaksikan panda besar
atau sering disebut giant panda. Jika beruntung, pengunjung dapat melihat panda yang sedang makan rebung atau batang bambu. Di Beijing Zoo juga tersedia aneka souvenir bertema panda yang lucu-lucu bentuknya. Hari kelima, tujuan selanjutnya adalah Bird's Nest, Stadion Nasional Kebanggaan Masyarakat Beijing. Bangunannya unik kan? Seperti sarang burung. Terang Mr. Lee. Anita dan Papa terkagum-kagum menyaksikan banyaknya layang-layang di langit Beijing. Bird's Nest Stadion Nasional Beijing. Bird's Nest merupakan kompleks stadion yang pernah digunakan untuk Olimpiade Beijing 2008. Stadion ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Beijing. Makan malam hari itu sangat istimewa. Mr. Lee mengajak Anita dan Papa menikmati hidangan tradisional Tiongkok yang selalu dicari, bebek packing. Anita senang bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan masakan bebek packing. Begini cara makannya. Mr. Lee mengajarkan cara memakan bebek packing yang telah diiris kecil-kecil. Bebek packing. Peking duck atau bebek packing adalah salah satu makanan tradisional khas Tiongkok. Restoran yang menyediakan bebek packing biasanya langsung memperlihatkan cara mengolah masakan tersebut. Hari ke-6. Dengan menaiki kereta peluru, Anita, Papa, dan Mr. Lee menuju kota Tianjin. Rasanya seperti naik pesawat, Anita berseru riang. Kereta peluru. Di Beijing terdapat sarana transportasi super cepat yang disebut kereta peluru. Kereta tersebut akan mengantarkan pengunjung dari kota Beijing ke kota-kota lainnya, seperti ke Tianjin atau Shanghai. Saking cepatnya saat naik kereta tersebut, rasanya seperti naik pesawat loh. Wah, ternyata souvenir di Tianjin sangat lengkap. Anita senang sekali bisa membeli oleh-oleh untuk teman-teman sekelas. Papa lain lagi, ia sibuk berbelanja aneka panganan. Beliau memang doyan makan dan ngemil. Manisan Tanghulu ini enak loh, ujarnya. Ini adalah manisan buah tradisional khas Tiongkok. Hari ke-7, tiba saatnya ke tembok besar Tiongkok. Anita tidak melewatkan kesempatan berfoto di sana. Ia bahkan menyewa chongsam, pakaian tradisional Tiongkok. Papa tak mau ketinggalan. Ia juga menyewa pakaian prajurit Tiongkok zaman dahulu, lengkap dengan senjatanya. Dengan penuh semangat, Anita menaiki tangga tembok besar Tiongkok. Ia sangat senang meskipun napasnya tersengal-sengal. Aneh! Anita berteriak girang. Ia menggenggam sertifikat sebagai bukti bahwa ia pernah mengunjungi tembok besar Tiongkok. Malam nanti, mereka harus ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Mereka tidak akan melupakan liburan di Tiongkok yang penuh kenangan ini. Tembok besar Tiongkok. Nah, ini dia keajaiban dunia yang ada di Tiongkok. Dulunya, tembok ini dibangun sebagai benteng pertahanan militer kuno. 谢谢. Thanks for watching. Jangan lupa like,